Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri. Saya mahasiswa Ahli Kredit Kebidanan Angkatan 11 Universitas Kusuma Gajah Surakarta. Hari ini saya akan melakukan ujian OSKE tentang penata laksanaan pertolongan pertama pada anak. Monggo Ibu, Adik, Inara, mengganggu. Pinter ya. Selamat sore Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Eka. Kebetulan saya sore ini yang bertugas di sini. Tadi Ibu habis dari IGD ya Bu? Adik kenapa Bu? Ini kemasukan ke Cina hidungnya. Oh, udah tadi udah diambil tapi nggih? Udah ya. Saya kaji kembali ya Bu nggih. Nama anaknya anak K nggih, leres umurnya 3 tahun nggih. Tadi di IGD sudah dilakukan pemeriksaan nggih. KU-nya baik, terus suhunya normal 37, kemudian nadinya normal 90 kali per menit dan nafasnya 24 kali per menit nggih. Dan keadaan anaknya sekarang sudah stabil nggih. Udah enggak sakit lagi ya. Nggih. Ibu, setelah tadi Ibu dari IGD, Ibu disuruh untuk datang ke sini. Nanti tujuannya di sini saya akan memberikan konseling mengenai pertolongan pertama cedera pada anak. Yang bertujuan supaya nanti Ibu bisa melakukan pertolongan pertama jika anak itu terjadi cedera di rumah. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama cedera pada anak itu. Sebelumnya Ibu sudah siap nih Bu? Ya. Pertolongan pertama cedera pada anak adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada pasien yang terluka atau penyakit yang tiba-tiba menyerang dan pertolongan pertama biasanya itu dilakukan tidak di tempat pelayanan kesehatan, tapi nanti dilakukan di mana saja dan bisa dengan alat yang seadanya. Kemudian macam-macam cedera pada anak itu biasanya yang pertama itu terjadi kecelakaan, kemudian yang kedua itu tersedak, kemudian yang ketiga itu kemasukan kayak tadi benda asing di hidung, kemudian kemasukan sesuatu ke telinga atau terjadi luka bakar. Nah, yang pertama pertolongan pertama cedera pada anak yang terkena kecelakaan misalnya kok timbul pas bermain jatuh atau terbentur sesuatu, apabila anak ibu kok terjadi lebam atau ada luka nanti bisa dikompres dulu pertama pakai es dikompres pakai es supaya tidak terjadi lebam, dan kalau ada perdarahannya itu bisa berhenti ya, dimakan aja dulu nggak apa-apa Bu. Bapak tak ambilkan tisu sebentar ya. Tadi sampai ini ya Bu ya, yang menaruh es. Tadi setelah kalau terjadi lebam sudah dikompres pakai es Nah, Ibu nanti bisa ditambah dengan pemberian obat anti nyeri biar adik tidak kesakitan mengurangi nyerinya. Kemudian nanti Ibu juga bisa memeriksa apabila ada seperti memar di daerah yang rawan seperti di belakang telinga atau di bawah di bagian belakang kepala nanti Ibu bisa segera memeriksakannya ke rumah sakit terdekat. Kemudian jika terjadi luka yang ada darahnya Ibu nanti bisa membersihkannya dengan larutan yang steril dibersihkan secara pelan-pelan, perlahan-lahan sampai bersih kemudian nanti bisa ditutup dulu pakai kasar pakai kasar ditutup, terus rada ditekan supaya nanti perdarahannya berhenti setelah perdarahannya berhenti Ibu bisa menutup dengan kasar dan dengan plester kemudian bisa menuju ke fasilitas kesehatan kemudian untuk cedera patah tulang nanti Ibu diperiksa yang luka-luka yang terbuka yang mana dibuka dulu, diperiksa, kemudian nanti luka-luka yang terbuka bisa ditutup pakai kasar,
kemudian dibidai nggih, dibidai di area yang cedera, nanti langsung mencari pertolongan medis atau segera pergi ke rumah sakit. Oke. Kemudian untuk kasus yang tersedak, anak yang tersedak. Nanti untuk pertolongan pertama, ini sebagai contoh ya, nanti ibu bisa memposisikan anak seperti ini, tengkurap seperti ini, dan posisinya itu kepala lebih rendah daripada kaki. Nanti di tengah-tengah sini tulang tengah ini bisa ditepuk-tepuk sebanyak 5 kali pakai tumit tangan kayak gini, 1 2 3 4 5 ngeten Nah, nanti syukur-syukur sudah keluar. Nah, kalau belum nanti bisa dibalik seperti ini. Barangkali nanti ada sumbatan yang keluar, bisa dikeluarkan menggunakan tangan. Terus yang kedua, caranya bisa seperti ini Bu. Caranya bisa seperti ini. Nanti adik diposisikan seperti ini Bu. Diposisikan jadi ibu berada di belakangnya anak. Kemudian setelah berada di belakang anak, bisa memposisikan seperti ini. Tangan yang satu mengepal di bawah tulang sini sing iga sing tengah di perut bagian atas, bisa dilakukan seperti ini, mengepal. Kemudian tangan yang satunya kayak gini terbuka, terus menekan, ditekan ke area dalam ngeten terus sama ke atas jadi kayak gini, terus ngeten nanti bisa dilakukan selama 5 kali 5 kali penekanan setelah itu kalau syukur-syukur keluar, kalau nggak keluar nanti bisa dievaluasi dilihat mulutnya, barangkali sumbatannya ada yang bisa dikeluarkan malas tapi kalau kok kedua-duanya itu tidak berhasil, nanti ibu segera pergi ke rumah sakit untuk pertolongannya. Kemudian untuk kasus seperti tadi yang adik kemasukan benda asing ke hidung nanti bisa mengeluarkannya di rumah dengan menggunakan alat yang tumpul, benda yang tumpul, terus yang lunak, jangan keras atau tajam. Nanti bisa dibatereni dibatereni, terus dilakukan pengambilan secara pelan. Terus untuk yang di daerah telinga, kalau memasukkan benda asing, misalkan serangga, kalau serangga itu nanti bisa diteteskan minyak zaitun, gunanya nanti untuk membunuh serangganya yang ada di dalam biar tidak membahayakan organ yang ada di dalamnya Tapi kalau yang kemasukan biji-bijian atau carane kayak kacang niku jangan ditetesi karena akan menyebabkan sing kacang-kacangan itu menjadi mengembang, bahkan sulit untuk dikeluarkan. Nah caranya makanya kalau biji-bijian yang ada disuruh miring jadi kalau yang kiri yang kemasukan berarti miringnya kiri terus bisa ditepuk-tepuk kepalanya supaya bendanya bisa keluar Terus untuk yang selanjutnya, kalau ada luka terbakar cedera terbakar pada anak, ibu nanti bisa mengalirinya dengan air misal tangannya kejar wedang panas nanti dialiri dengan air yang mengalir, air dingin biasa selama 10 menit 10 menit dialiri, terus nanti bisa dibantu dengan kompres lembab misalnya anduk terus nanti bisa. Kemudian setelah itu bisa dilakukan lagi dengan diperban nanti bisa diperban, tapi jangan pakai itu pakai kain aja supaya nanti nggak nempel pas sampai di fasilitas kesehatan terus nanti bisa juga diolesi pakai tangan kulit buaya men adem luka bakar nanti kalau ada cedera, pokoknya pertolongan pertamanya seperti itu. Nanti
langsung ke fasilitas kesehatan. Ngoten nggih Bu nggih. Setelah tadi saya jelaskan, apakah ada yang perlu ditanyakan Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup, sudah jelas nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun atas kedatangannya. Adek nanti jangan diulangi lagi ya. Nggih, jangan dimasukkan lagi bendanya baik itu ke hidung sama ke telinga. Jangan ya, jangan ngedip ya. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hati-hati nggih. Pendokumentasian. Setelah dilakukan tadi KIE pertolongan cedera pada anak, di sini sudah ada swabnya nggih. Seperti ini pendokumentasiannya. Anak K 3 tahun datang bersama orang tuanya dengan hidungnya yang kemasukan petai Cina. Kaki semuanya baik, suhu normal, nadi normal, respirasi normal. Asesmen anak K 3 tahun dengan cedera anak. Planning memberikan pertolongan dengan mengeluarkan petai Cina, memberikan edukasi kepada orang tua tentang cedera anak, dan memberikan penjelasan kepada orang tua tentang pelaksanaan cedera pada anak. Terima kasih.